agar mendapatkan keberkahan. Ya, kita baca yang berkaitan dengan fadlu tilawatil Quran wa syaraful qurra min hadhil ummah. Karena ini juga sudah masuk tanggal 17 ya. Besok malam ya, malam itu masuk tanggal 17. Di tempat kami ada nuzulul Quran. Anggap saja malam hari ini di samping haul juga nuzulul Quran. Makanya kita ingin membahas sedikit tentang Al-Quran agar menjadi semangat buat kita untuk membaca Al-Quran. Setidak-tidaknya bagi yang lancar jangan sampai kurang ya dari 1 juz setiap harinya. Ya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dibaca oleh Sayyidina Imam Qutb Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Setiap harinya 8 khataman. Berapa? 8 khataman. Ya, 4 di waktu siang, 4 di waktu malam. Jangan berpikir aneh-aneh. Ya, kalau otak kita nggak menemukan, bagaimana mungkin bacanya? Tetapi sekali lagi ini babnya sudah bab karomah. Ya, di saat hidupnya Al-Habib Ali ada salah satu daripada murid beliau lebih daripada itu 5 khatam di waktu siang, 5 khatam di waktu malam. Bukan 5 juz ini, 5 khataman. Ya, bacanya bagaimana? Wallahu a'lam. Bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mencintai seseorang, maka akan diberikan waktu itu sesuai dengan keinginannya. Ya, itu adalah Gusti Allah. Jadi jangan bingung. Kalau kita melihat kepada para sahabat, Sayyidina Utsman itu bainal maghrib wal isya, ya, itu membacanya 1 khatam Quran. Gimana bacanya coba? Ya, isya ke maghrib, isya itu berapa jam? Mungkin 1 jam. Sedangkan wiridannya juga beliau baca, tetapi beliau bisa menghatamkan 1 khatam Quran. Ya, jadi gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan waktu yang panjang itu pendek, waktu pendek juga panjang itu sangat mudah untuk para kekasih-kekasihnya. Shallallahu alaihi Muhammad. Sebetulnya kalau antum mau mencoba itu sangat gampang sekali. Mungkin di saat antum membaca Al-Ikhlas 1 hari, ya 1 jam itu mungkin cuma berapa puluh saja misalnya, atau berapa ratus. Kalau kita sudah istiqomah, itu akan lebih meningkat gitu. Bacanya sama. Ya, ada keberkahan yang namanya keberkahan waktu. Kita duduknya sama, mungkin setengah jam. Tetapi kalau sudah istiqomah, setengah jam itu mungkin yang biasanya bisa 1000 jadi bisa 2000, itu biasa. Ini kalangan biasa, orang biasa. Bagaimana dengan aulianya Allah Subhanahu wa taala? Seperti Imam Ali Zainal Abidin, sholatnya 1000 rakaat setiap malam. Bagaimana sholatnya coba? Ya kan? Gak masuk akal. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah sekali ya untuk merubah waktu yang panjang menjadi pendek, waktu pendek menjadi panjang. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa min syarafi hadhihi al-ummah al-Muhammadiyah ma'adahu Allah ta'ala min al-thawabil azim wal fadlil jasim ala tilawatil Qur'anil Karim. Wa makhtassa bihi hamalatu hadzal kitab min manaqib adidah wa mazaya hamidah. Ya, kita-kita ini mendapatkan keberuntungan. Di antara keberuntungannya, ya, apa yang Allah persiapkan daripada pahala yang besar, keutamaan yang besar kepada orang yang membaca kitab atau Al-Qur'anil Karim. Faminha annal qari'a lahu bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha bi fahmin aw bi ghairi fahm. Sesungguhnya yang membacanya itu akan mendapatkan setiap hurufnya kebaikan. Sedangkan kita tahu bahwa al-hasanah, kebaikan yang satu itu dilipat gandakan 10 kali lipat, membacanya baik dengan faham atau bighairi faham. Ya, ngerti artinya atau enggak ngerti artinya, itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala pahala. Satu waktu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, pengertian mimpi juga harus kita pahami, jangan asal bahwa Sayyiduna Imam Ahmad melihat dengan matanya, ya, zatnya Allah Azza wa Jalla, ya kan seperti itu. Karena baik di dalam mimpi ataupun tidak, hakikat Allah Subhanahu wa taala tetap di dalam mukhalafatul
hawadis, berbeda dengan sesuatu yang baru. Jadi mata Sayyidina Imam Ahmad dibuka hijab sama Allah untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak berarah dan bertempat. Kemudian beliau bertanya, apa yang paling bisa mendekatkan seseorang kepada Engkau wahai Allah? Kemudian beliau mengatakan dengan bikalami, dengan ucapanku. Lalu beliau bertanya kembali, dengan faham atau dengan tidak faham? Untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, apakah harus dengan faham? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bifahmin atau bighairi faham. Baik itu dengan faham ataupun tidak faham. Jadi kalau kita memang pengen mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu yang namanya Al-Qur'an, karena namanya Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Nah, kita butuh syafaat, baik syafaat aulia, syafaat Al-Qur'an, syafaat puasa. Puasa ini memberikan syafaat tuh. Puasa yang bagaimana tapi? Pastinya yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ulama. Di dalam kitab itu kan sudah dibahas tentang puasa ada 3 tingkatan. Puasanya orang umum hanya menahan lapar, haus, jima di waktu siang hari saja. Meningkat puasanya orang khusus, di mana di dalam berpuasa bukan cuma menahan lapar, haus saja, tetapi juga seluruh anggota tubuhnya dari maksiat kepada Allah. Meningkat lagi pada khusus. Siapa mereka? Tingkatan para aulia yang di saat melaksanakan puasa tidak melakukan kecuali untuk Allah. Selain daripada Allah, tidur itu kan biasa buat kita. Bahkan tidur kita ini sesuatu yang berharga loh di bulan Ramadan. Saya yakin semua yang ada di tempat ini hafal hadisnya, naumus shaim ibadah. Itu yang diamalkan oleh orang sekarang. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Dan ini enak banget. Sudah tidur tapi dikasih pahala. Tetapi untuk tingkatan orang-orang yang tadi, benar-benar menyingkirkan anggota tubuhnya daripada yang namanya tempat tidur. Karena mereka pengen mendapatkan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan mendapatkan surga, pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu itu dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa, tetapi puasanya puasa yang sesuai pastinya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang sudah masuk ke dalam pintu Rayyan itu, ditutup sudah. Dan kita ketika pintu itu ditutup sudah berada di dalamnya. Amin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harfun wa mimun harf. Siapa orang membaca satu huruf daripada kitabnya Allah Subhanahu wa taala, maka baginya setiap huruf itu ada hasanah, satu kebaikan. Wal hasanah, sedangkan kebagusan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Rasulullah mengatakan la aqulu, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu ada tiga huruf. Diberi sama Allah Subhanahu wa taala kebaikan 30 karena 1 berbanding 10. Ini hari biasa. Bagaimana dengan hari Ramadan? Qala al-Imam Nawawi i'lam anna al-madhhab al-mukhtar as-sahih alladhi alayhi man yu'tamad min al-ulama anna qira'at al-Qur'an afdalu min at-tasbih wa at-tahlil wa ghairihima min al-adhkar. Imam Nawawi mengatakan bahwa madhab yang terpilih, madhab yang sahih, yang para ulama bersandar, itu bahwasanya bacaan Al-Quran itu lebih utama daripada tasbih, tahlil dan selainnya daripada zikir-zikir. Jadi lebih utama menurut pendapat yang diikuti para ulama. Yakni lima fil hadisi wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqihi.
keutamaan ucapan Allah Subhanahu wa taala daripada semua ucapan itu seperti ucapannya Allah daripada ucapan makhluknya. Ya nggak bisa dibandingkan. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada huruf, tidak ada suaranya. Iya. Jadi apa yang kamu baca, ya, itu adalah memang betul kalamnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudah lisan daripada lisan suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi jangan sampai dianggap bahwa kalamnya Allah Subhanahu wa taala tuh, "Hoi, hamba-hambaku," enggak model kayak gitu. Kalau seandainya ada antum, ya, lagi wiridan kemudian didatangi, "Hamba-hambaku, kamu sudah cukup beribadah, kamu masuk surga." Nah itu jangan diladenin. Itu setan udah pasti tuh. Ya, udah pasti setan, dan itu terjadi. Ada orang goblok, orang bodoh, ya, di saat dia beribadah didatangi sama setan dan mengatakan seperti itu. "Ibadah kamu sudah cukup. Ya, kamu boleh maksiat apapun." Ya Allah, itu memang sudah keinginan saya, katanya. Ya, ini kan sudah jelas ada huruf suaranya. Begitupun yang terjadi di zamannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani didatangi itu cahaya. Ya. Kemudian yang seperti itu. Tetapi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani bukan melihat di dalam ucapannya saja bahwa dia menyuruh kemungkaran, tidak. Karena innallaha ya'muru bil fahsya. Allah tidak akan mungkin menyuruh kepada kemungkaran, tetapi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani adalah orang yang paham betul tentang Allah, iya kan? Jadi ketika itu dilempar, akhirnya berubah menjadi hitam gelap. Ya, jadi kita itu harus paham betul. Kalau kita tidak paham, masya Allah. Kemarin itu kita bertemu dengan seseorang yang dianggap ustadz di jamaah tabligh. Saya tidak bukan tidak setuju dengan jamaah tabligh, sangat setuju banget dengan jamaah tabligh. Tetapi ada kelompok-kelompok itu yang memang sukanya ngajar, tidak suka ngaji. Ya. Jadi ada sebagian mereka yang suka ngaji, ada, tetapi ada sebagian mereka itu walaupun nggak punya ilmu pengennya ngajar. Ini kan masalah. Nah, ada seseorang si jamaah tabligh ini cerita kepada saya, kepada Habib Rahman, ya, tentang mimpinya bertemu Tuhan. Jadi mimpi ketemu Tuhan. Bagaimana katanya? Ya sama Habib Rahman kan memang ahli tauhid. Gimana mimpinya? Jadi orang itu naik katanya, ya, naik ke atas ketemu. Ketika sudah di atas, lihat Tuhan lagi duduk. La ilaha illallah. Ini ceritanya gimana? Ya, jadi ini adalah kesalahpahaman. Tuhan kita itu punya sifat mukhalafatul hawadits, berbeda dengan sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru itu berarah bertempat, Tuhan kita tidak berarah bertempat. Bukan Tuhan itu di atas. Ketika kita berdoa ke atas, karena memang kiblatud doa as-sama. Kiblatnya doa itu langit, makanya kita menengadahkan tangan kita ke atas langit. Bukan Tuhan kita berada di atas. Amalan kita naik ke atas karena memang iliyinnya di atas itu. Ya, jadi jangan sampai ada kesalahpahaman. Ya ini, ketika orang itu menyampaikan ke orang luar, ya mungkin bagi orang-orang bodoh yang akan percaya, tetapi bagi orang yang pernah belajar tauhid walaupun asal-asalan saja, itu pasti akan tahu ini orang nyasar. Ya kan, seperti itu. Ya. Wa minha annal qari yulbisullahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Orang yang membaca Quran itu akan dipakaikan untuk orang tuanya tajan, mahkota, yaumal qiyamah, hari kiamat. Makanya antum yang punya anak, ya, silakan sekolahkan dia SD, SMP, SMA, nggak ada masalah urusan. Tetapi harus betul-betul ngerti tentang Al-Quran. Ya, karena ada janji dari Nabi Muhammad SAW. Rawa Abu Dawud an Sahal bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bihi ulbisa walidah tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihi. Siapa orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan dengannya, dipakaikan kedua orang tuanya mahkota dari hari kiamat itu dengan mahkota yang sangat istimewa. Kenapa? Daw'uhu ahsanu min daw'i syams.
cahayanya itu lebih daripada cahaya matahari. Ya, ya Allah. Jadi orang-orang yang punya anak membaca Al-Quran, maksudnya istiqomah, rajin, ya, bahkan kalau di dalam riwayat hafal. Kalau di sini tidak dikatakan hafal. Yang jelas anaknya cukup membaca Al-Quran, maka insya Allah ya akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala perhiasan yang sangat istimewa. Ya, kalau seandainya orang tuanya saja dikasih demikian, bagaimana dengan si anak itu tersebut yang pastinya harus mengamalkan, bukan cuma sekedar membaca. Ya, karena banyak orang yang membaca Al-Quran justru dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, kita jangan sampai anak-anak kita atau juga kita sendiri orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan Al-Quran. Wa minha anna al-mahir bil Quran ma'a as-safaratil kiram al-barrah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran ma'a as-safaratil kiram al-barrah. Walladhi yaqra al-Qur'ana wa yatata'ta ya fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang pintar di dalam membaca Al-Quran itu selalu dicatat oleh malaikat pencatat. Malaikat yang senantiasa mencatat safaratil kiram ya, yang mereka pasti orang-orang yang sempurna. Sedangkan orang yang membacanya itu dalam keadaan yatata'ta itu gegap, apa namanya? Agak susah membacanya, itu dia akan dikasih sama Allah pahala 2. Ya. Jadi bagi yang membacanya susah tetapi terus istiqomah membacanya, antum beruntung karena antum dikasih pahala 2. Tetapi jangan kalau begitu bodoh aja sekalian, biar pahalanya 2 terus. Iya, memang pahalanya 2, tetapi kita harus ukur dong. Kalau seandainya dia membacanya dalam keadaan seperti itu hanya 1 juz misalnya 1 hari, nah sedangkan yang lancar itu bisa 5 juz, ya kan perbandingannya jauh akhirnya. Ya, jadi diusahakan untuk belajar dan belajar, karena kita mendengar satu hadis Nabi. Ada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, menurut antum lebih bagus berperang di jalan Allah atau belajar Quran? Kata beliau, belajar Quran. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya, antum tidak perlu harus punya pesantren sebetulnya untuk menjadi ustaz. Antum punya kemampuan untuk mengaji, ajarkan kepada anak-anak beberapa saja. Ketika anak itu mengerti, kemudian dia sholat. Ya, di dalam sholat itu kan ada fardu yang namanya Fatihah. Tidak sah orang sholat kecuali membaca Fatihah. Ketika Fatihah itu sudah diajarkan, setiap dia melaksanakan sholat, antum mendapatkan pahala. Bayangkan, ya. Dan ketika kita sudah meninggal, anak ini kan terus dia bakal punya istri, punya anak. Sampai hari kiamat, mungkin dia bakal punya santri berapa. Jadi nggak ada yang namanya orang pondok itu gagal itu. Makanya saya sendiri begitu banyak anak-anak yang mungkin tidak terlalu pintar ya, tetapi saya menganggap bahwa mereka sudah berhasil karena sudah membaca suratul Fatihah, baca bisa Quran. Dia pulang pasti dia akan mengamalkan itu, karena nggak mungkin sholatnya tidak diamalkan kan, pasti akan diamalkan. Ketika nanti dia punya anak, punya istri, akan dididik anak dan istrinya. Sampai hari kiamat berapa murid-muridnya? Yang pasti kembalinya kepada yang punya pondok juga sangat masya Allah. Maka antum usahakan untuk mengajar ya anak-anak antum, kalau memang mampu, kalau tidak didikan di dalam pondok pesantren. Nah, ketika kita sudah meninggal dunia, anak itu akan memberikan hadiah yang sangat istimewa buat kita. Sebab Fatihah yang diucapkan seorang anak untuk ibunya ya, itu melebihi daripada dunia dan seisinya. Satu Fatihah yang dikirimkan oleh seorang anak untuk ibunya kah, untuk bapaknya kah, itu melebihi daripada dunia dan seisinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian yakni annal qari alladhi yaqra biduni tal'adhu wa masyaqqah huwa ma'as safratil as-sabiqin walladhi yaqra bi kulfatin wa masyaqqah falahu ajran. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa kalau yang pahalanya lancar ya memang dicatat doang tuh sama malaikat, langsung dicatat. Tapi kalau untuk orang-orang yang susah membacanya, dikasih pahala 2.
Wa minha anna al-qari fid dunya la yazalu yataraqqa fil manazil yawm al-qiyamah. Rawat Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha. Ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada orang yang membaca Quran, baca, naiklah kalian. Iqra warqa. Jadi ketika kamu membaca itu naik derajat itu. Warattil, tartil di dalam membaca, kama kunta turattil fid dunya, sebagai kamu membaca tartil di dalam dunia. Fa inna manzilataka, kedudukan kamu inda akhir ayat taqruha, yaitu di akhir daripada ayat yang kamu baca. Wa minha anna al-qari la yahuluhul faza'ul akbar yaumil qiyamah. Rawat Tabrani bi isnadin la ba'sa bihi an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yahuluhumul faza'ul akbar wa la yanaluhumul hisab hum ala kathibin minal miski hatta yufrag min hisabil khalaiq. 3 orang ini tidak mendapatkan rasa takut yang sangat besar. Jadi takut yang ada di dalam dunia ini gak ada apa-apanya dibandingkan takut di akhirat. Kita ini takut karena takut duit, takut ini, takut itu. Kalau digabungkan gak ada apa-apanya dengan takutnya kita di akhirat nanti. Ya, ada alfu haulin, ada 1000 rasa takut yang akan muncul nanti di akhirat. Yang pastinya fazaknya itu dikatakan fazaul akbar. Dan tidak akan mendapatkan hisab, dan dia duduk di atas tumpukan kathib, yaitu tumpukan pasir minal misik, dari emas, dari misik. Jadi duduk di dalam tumpukan misik. Hatta yufragu min hisabil khalaiq, sehingga orang-orang selesai hisab. Jadi orangnya antayanya duduk ya di tumpukan misik, sedangkan mereka lagi hisab. Siapa mereka itu? Rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillah ta'ala wa amma bihi qauman wa hum bihi radun. Yang pertama adalah seseorang yang membaca Al-Qur'an, yang tujuan membaca itu adalah ibtigha'a wajhi, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi imam yang dimana makmumnya itu ridha. Bagi yang suka jadi imam, hati-hati. Kalau di belakang antum gak suka sama antum, itu masalah buat antum. Kalau yang tidak suka cuma 1-2 orang, saya kira ini lain urusannya. Tapi satu masjid gak suka semua sama ente, wah ini masalah, ya, masalah besar. Nah kebanyakan kita itu memang suka jadi imam. Padahal kalau kita lihat tukang adzan itu pahalanya sangat besar sekali. Lebih baik jadi tukang adzan daripada jadi tukang imam itu. Masya Allah, saya sendiri paling takut jadi imam itu. Bukan berarti anuin antum jangan jadi imam. Siapa lagi kalau bukan antum? Ya, harus jadi imam gitu. Jadi benar-benar berat itu menjadi imam itu. Ya. Kemudian wada'in ay muadzin yad'u ila sholati ibtigha'a wajhillah. Tukang adzan. Ya, tukang adzan yang mengajak ke salat, yang tujuan daripada adzan itu tidak lain Allah. Karena banyak tukang adzan sekarang dibayar. Ya pasti kan, kalau di masjid-masjid itu pasti dibayar. Ya. Tapi kalau seandainya mereka dibayar, tetap tujuannya karena Allah, dia kan butuh yang namanya ekonomi, yang gak ada masalah saya kira. Tapi kalau tujuan daripada adzan itu memang tujuannya fulus doang, ya itu masalah. Ya. Kemudian wa abdun ahsana fima bainahu wa baina rabbi wa fima bainahu wa baina mawali. Ada seseorang budak yang memang bagus ke Allah, juga bagus kepada sayyidnya. Ini pun mendapatkan satu anugerah besar, tidak akan merasa takut di saat orang-orang dalam keadaan takut. Wa minha ahlul Qur'an hum ahlullah ta'ala. Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh. Dikatakan bahwa ahlul Qur'an ini adalah ahlunya Allah dan juga orang-orang pilihannya Allah. Jadi antum usahakan ya istiqomah. Saya hanya pengen antum yang mungkin belum bisa membaca Al-Qur'an secara lancar,
cukup memperbanyak daripada membaca suratul Ikhlas. Ada satu cerita-cerita yang menarik yang mungkin di dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Ya, saya akan bacakan. Kana rajulun minal ansor ya ummuhum fi Masjid Quba. Kalau untuk yang tidak lancar, kalau Al-Ikhlas itu kan lancar kan semuanya. Kita baca dulu Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kita telah membaca 3, berarti 3 satu hataman Al-Quran. Walaupun cuma sebentar, satu hataman Al-Quran buat 1. Sedangkan Allah akan mencatat bukan cuma 1, tetapi yang ada di tempat ini. Itu yang naik ke atas langit itu seperti itu. Jadi kalau yang adil itu ada 100, berarti 3 kali 100. Itu yang menjadi catatan di akhir. Kana rajulun minal ansar ya'ummuhum fi Masjid Quba wa kana kullama iftataha surah yaqra'uha lahum fi sholati faqara'a biha iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafrugha minha thumma yaqra' bi suratin ukhra ma'aha wa kana yasma' dhalika fi kulli rak'ah fakallamahu ashabuhu faqalu innaka taqra'uha bi hadhihi surah thumma la tara annaha tunzika hatta taqra' bi suratin ukhra fa amma an taqra'aha an taqra'a biha wa imma an tada'aha wa taqra' bi suratin ukhra qala ma ana bitarikiha wa in ahbabtum an a'ummakum biha fa'altu wa in karihtum taraktukum wa kanu yarawnahu afdalahum wa karihu ayya ummahum ghairuhu falamma atahu nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar faqala ya fulan ma yamna'uka mimma ya'muru bihi ashabu wa ma yahmiluka an taqra'a hadhihi surah fi kulli rak'ah. Faqala ya Rasulullah inni uhibbuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hubbaha adkhalakal jannah. Sudah ngerti ya artinya? Ya sudah. Jadi ada seseorang dari Ansor itu disuruh menjadi imam di Masjid Quba. Ya. Setiap dia membaca suratul Fatihah, baca Al-Ikhlas kemudian surat yang lain. Jadi kalau kita nih misalnya mau membaca surat Al-Fil, ya, dimulai dengan Al-Ikhlas dulu, Al-Fil. Setiap kali sholat itu begitu, ya, dimulai dulu dengan suratul Fatihah. Akhirnya sahabat-sahabatnya itu bilang, ya, kenapa sih kamu tuh membaca surat Fatihah dulu, kemudian surat yang lain? Kenapa tidak suratul Fatihah saja, kemudian habis itu Al-Ikhlas, ya sudah gitu loh. Atau kamu ninggalin daripada suratul Fatihah, suratul Ikhlas, kemudian membaca surat yang lain saja. Apa yang dikatakan oleh beliau? Saya tidak akan meninggalkan itu, meninggalkan suratul Ikhlas. Karena kenapa? Karena saya cinta. Kalau kalian memang mau pengen saya imamnya, ya sudah, terserah saya gitu. Tapi kalau seandainya kamu mau, silakan cari imam yang lain. Itu yang dijawab oleh si sahabat Ansor tadi. Wa kanu yarawnahu afdalahum wa karihu ayya ummahum ghairuh. Sedangkan sahabat-sahabat tahu ini bahwa ini orang paling pintarnya di antara mereka dan paling dicintai. Ya sudah, tahan karena tidak mau memecat ini kan. Urusannya kan besar nih. Falamma atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahbaru, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dikasih tahu. Ya. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah. Ya fulan, ma yamna'uka mimma ya'muru ashabu. Apa yang mencegah kamu untuk tidak melaksanakan apa yang diperintahkan sahabat-sahabatmu itu? Sahabat kamu nyuruh kalau kamu suratul Ikhlas, ya sudah ikhlas saja. Atau surat-surat yang lain, ya sudah surat yang lain Al-Ikhlasnya jangan dipakai gitu. Wa may yahmiluku an taqra hadhihi surah fi kulli rak'ah. Apa yang menyebabkan kamu itu pengen membaca suratul Ikhlas setiap rakaat? Faqala ya Rasulullah inni uhibbuha. Saya itu senang banget ya Rasulullah sama surat Ikhlas. Apa yang diucapkan Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hubbaha adkhalakal jannah.
Ya, cintanya kepada suratul Ikhlas ini yang menyebabkan masuknya ke dalam surga. Jadi cuma sekedar ikhlas. Jadi kalau seandainya antum yang jadi imam ikhlas lagi, ini dalilnya. Ini, iya. Jadi kalau seandainya kenapa kok ikhlas saja? Aku mencintai suratul Ikhlas. Ya, Nabi SAW mengatakan inna hubbaha adkhalakal jannah. Cintanya kepada suratul Ikhlas itu yang menyebabkan kamu masuk ke dalam surga. Apa yang Allah berikan kepada sahabat Ansor ini bisa Allah berikan kepada kita. Beliau sudah berada di dalam surga karena cintanya kepada Ikhlas. Maka insya Allah kita pun yang cinta kepada Ikhlas masuk ke dalam surga. Tapi bukan yang pendek maksudnya. Ya. Karena kita ini memang bukan cinta kepada Ikhlas, bukan. Karena memang ya surat yang paling pendek yang ada di dalam surat, ya, itu adalah Al-Ikhlas. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu cerita yang lain, saya artikan saja. Dari sahabat Anas, turun Sayyidina Jibril kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Muhammad, telah meninggal Muawiyah bin Muawiyah. Ya, yuk kita sholat, katanya. Sholat jenazah. Subhanallah, yang sholat jenazah itu bukan cuma Nabi sama Sayyidina Jibril, tapi ada 2 shaf. Yang setiap shaf itu ada 1000 malaikatnya Allah. Subhanallah, berarti berapa? 2000 malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam yang lain, riwayat yang lain, ini fi kulli shaffin sittuna alf malak. Di dalam riwayat yang lain, di dalam setiap shaf itu 60.000 malaikat. Berarti 124.000 malaikat menyolati Muawiyah bin Muawiyah ketika meninggal dunia. Sehingga Nabi SAW bertanya, ya Jibril, bimana lah hadhil manjilah? Ini orang mendapatkan kedudukan ini dari mana ini? Ya, kan orang biasa saja ini menurut Sayyidina Muhammad SAW. Tetapi subhanallah ketika sholat begitu banyak yang menyolati. Lalu dijawab, bihubbihi kul huwallahu ahad, dengan cintanya kepada kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Ya, wa qiraatihi iya jaiyan wa dhahiban wa qa'iman wa qa'idan wa ala kulli hal. Dengan bacaannya beliau juga dengan Al-Ikhlas tadi dalam keadaan datang, ya, pergi, berdiri, duduk, dan setiap keadaan. Jadi memang kalau ini Sayyidina Muawiyah ini membacanya bukan cuma di saat sholat, tetapi di dalam setiap keadaan itu Al-Ikhlas, istiqomah. Ya, kita berharap mudah-mudahan ketika matinya kita juga dihadiri malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pastinya doa-doa beliau itu tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita-kita ini kan banyak dosanya, ya, setiap saat, setiap waktu pasti melakukan kesalahan. Tapi kalau malaikat la ya'sunallah ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat itu tidak pernah menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Khadijah, wanita mulia, Nabi pun sangat